Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk termokimia kita akan bahas untuk chapter 2 ya, yaitu tentang macam-macam perubahan entalpi reaksi dan penulisan persamaan termokimia. Begitu kita simak dulu ya, biar kalian paham. Oke, yang pertama yaitu macam-macam perubahan entalpi reaksi. Coba ada yang udah tahu belum? Nah, di sini ada beberapa perubahan entalpi reaksi yang sering sekali dibahas. Itu adalah perubahan entalpi pembentukan standar yang ini ya, atau dibacanya delta HF, terus perubahan entalpi penguraian standar yaitu delta HD, dan perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC. Nah, nanti di sini ada penjelasannya ya, kenapa kok pembentukan itu F, kenapa kalau penguraian itu D, kenapa kalau pembakaran itu C. Oh, ternyata F, ya ini F, itu berasal dari kata formation. Ya, F berasal dari kata formation dalam bahasa Inggris yang berarti pembentukan. Lalu kalau dia delta HD, D ini, itu berasal dari kata decomposition atau penguraian dalam bahasa Inggris. Dan kalau C, itu berasal dari kata combustion atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut pembakaran ya. Jadi kenapa itu simbolnya F, D, dan C itu ada alasannya ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Nah, di sini punya definisi, yaitu merupakan perubahan entalpi yang menyertai reaksi pembentukan satu mol. Pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ya, namanya juga pembentukan ya, pembentukan senyawa. Berarti itu dibentuk dari unsur-unsurnya dan diukur pada keadaan standar. Oke, lalu simbolnya ini ya, delta HF satuannya adalah kilojoule per mol. Kenapa per mol? Karena di sini ada kata-kata 1 mol. Artinya perubahan entalpi ini dalam 1 mol ya, bukan dalam 2 mol, setengah mol, seperempat mol, bukan. Jadi dalam 1 mol. Makanya di sini satuannya adalah kilojoule per mol. Ya, di sini. Artinya adalah 1 mol. Oke. Nah, kita lihat di tabel. Di sini ada nilai entalpi pembentukan zat H2O yang cairnya. Pembentukannya seperti ini ya. H2 plus setengah O2 menjadi H2O dengan delta HF-nya adalah min 285,9. Kalau min itu artinya dia melepaskan ya, melepaskan energi panas, heat atau kalor dari sistem ke lingkungan. Sama halnya dengan pembentukan dari C2H5OH, liquid atau cairannya. Dia dibentuknya seperti ini ya. Dari grafit ditambah gas hidrogen ditambah gas oksigen menjadi C2H5OH atau disebut juga etanol. Jadi intinya mah dari unsur-unsur ya, dari yang tadinya sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri dia bergabung menjadi senyawa satu-satuan. Ini juga sama. Yang tadinya sendiri-sendiri jadi satu kesatuan. Gitu ya. Data hanya tidak perlu dihafalkan, itu akan ada ya dikasih gitu. Kita lanjut yang kedua. Nah, perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD atau decomposition. Kebalikannya, ini penguraian ini ya. Penguraian itu adalah reaksi
reaksi kebalikan dari formation ya. Formation. Atau pembentukan atau delta HF. Jadi kebalikannya. Kalau kalian udah ketemu ada di soal gitu ya, diketahui data entalpi pembentukan standar. Bla 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 bla. Tentukan perubahan entalpi penguraiannya. Udah tinggal kalian balik aja tandanya ya. Kalau tanda delta HF-nya itu negatif, berarti kebalikannya dari negatif adalah positif. Oke. Kalian baca dulu definisinya ya. Kalau tadi formation itu adalah pembentukan satu mol ya, energi atau entalpi yang menyertai reaksi pembentukan kalau formation. Kalau penguraian itu adalah entalpi yang menyertai reaksi penguraian satu mol, sama ya. Jadi selalu satu mol senyawa menjadi. Kalau tadi formation itu kan dari ya, dari unsur-unsurnya. Tapi kalau penguraian itu adalah menjadi unsur-unsurnya. Dan diukur pada keadaan standar. Contohnya ada 3 nih ya. HgCl 2 itu kalau diuraikan menjadi Ag per setengah Cl. Oh ini HgCl harusnya ya, nggak HgCl 2, ini HgCl aja. HgCl. Tipe. Oke, terus yang KMNO4 itu dari K, Mn, dan O2. Kalau CO2 ya jelas ya dari C dan O2. Delta H-nya tidak perlu dihafalkan. Ya. Nah, Bu, gimana Bu caranya kalau misalkan dari penguraian kita mau ubah jadi pembentukan? Oh, itu sangat mudah ya. Tinggal kalian balik. Ini reaksinya dibalik. Jika ingin membuat yang pembentukannya ya, reaksi pembentukan. Nah, kita coba ya. Misalkan kita yang A dulu pembentukannya. Ya, kita yang A. Yang A dulu. Berarti tinggal dibalik, yang tadinya di kanan panah jadi di kiri panah. Berarti Ag plus setengah Cl2 menjadi AgCl. Gitu ya. Nah, terus delta H-nya gimana? Berarti delta H-nya juga, ya kalian tidak perlu mencari, tinggal diubah aja tandanya. Ini kan positif ya. Artinya ini positif. Nah, berarti tanda kebalikannya dari positif adalah negatif ya. Berarti negatif 127 kilojoule per mol. Gitu ya. Ini kalau dia reaksinya dari reaksi penguraian diubah menjadi reaksi pembentukan. Itu tinggal kalian balik aja ya tandanya. Dan jangan lupa ininya si delta H-nya itu juga angkanya dibalik. Yang tadinya positif jadi negatif, atau yang tadinya negatif menjadi positif. Seperti itu ya. Kita lanjut untuk yang terakhir, entalpi pembakaran standar. Kalau pembakaran berarti dia disertai dengan adanya gas oksigen. Ya, di sini. Ini juga sama. Entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang menyertai reaksi pembakaran 1 mol. Lagi-lagi ya, 1 mol. Senyawa dengan gas oksigen dan diukur pada keadaan standar. Ya, ciri-cirinya ada banyak ya. Ada banyak, ada 3. Ini Ibu blok aja ya, biar kalian tahu. Oke. Ya, reaksinya itu harus pasti reaksi eksoterm. Lalu melibatkan gas oksigen dalam reaksinya. Lalu produknya, ini perlu hati-hati untuk produknya.
Kalau dia karbon, ya, dibakar itu produknya selalu gas CO2. Kalau hidrogen yang dibakar, berarti produknya selalu H2O. Sedangkan kalau belerang, es, ya, itu dia kalau dibakar akan menjadi SO2. Gitu ya. Oke. Nah, itu untuk macam-macam perubahan entalpi reaksi. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung komen aja ya. Kita lanjut. Nah, ini yang agak sulit sih sebenarnya. Menuliskan persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu yang mana sih? Sebenarnya kalian udah pernah tahu ya persamaan termokimia itu yang, nah ini, ada persamaan reaksinya, ada data dari delta H-nya. Itu namanya persamaan termokimia. Nah, di sini ada suatu reaksi kimia untuk dapat mengetahui seberapa besar jumlah kalori yang terjadi, maka kita perlu menyusun terlebih dahulu persamaan termokimianya. Apa aja sih yang diperlukan dalam menyusun persamaan termokimia? Nah, ada beberapa langkah ya. Ini. Wow, banyak ternyata ya langkahnya. Nah, yang paling utama itu tentu kalian harus menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu, lengkap dengan koefisien dan fase zatnya. Ya, koefisien itu yang mana sih? Ibu ingatkan lagi ya, koefisien itu adalah angka yang ada di depan dari rumus kimia senyawa. Ya, angka di depan rumus kimia senyawa ya. Dan fasenya itu ada 4 macam. Ada solid, padatan dengan simbolnya S, ada liquid atau cairan dengan simbolnya L, gas simbolnya G, dan larutan simbolnya Aki. Artinya itu aqueous ya. Terus kalau sudah menulis persamaan reaksinya, lalu ditulis delta H di ruas sebelah kanan atau bersebelahan dengan hasil reaksi. Oke. Dan jangan lupa reaksi eksoterm itu selalu bernilai negatif, reaksi endoterm delta H-nya bernilai positif. Nah, kalau persamaan termokimianya itu dikalikan dengan suatu faktor tertentu, maka nilai delta H-nya juga harus dikalikan dengan faktor itu ya. Misal, si persamaan termokimianya itu dikalikan 3. Nah, otomatis delta H-nya juga harus dikalikan 3. Begitu juga kalau dibagi. Kalau misalkan persamaan termokimianya dibagi 2, berarti delta H-nya juga harus dibagi dengan 2. Ya? Jadi semuanya harus ikut dalam perhitungan. Oke. Lalu, koefisien pada persamaan termokimia sama dengan jumlah mol. Jadi koefisien atau angka yang di depan rumus kimia itu menandakan jumlah mol dari masing-masing senyawa atau masing-masing komponen. Ya, lalu jika arah persamaan kimianya dibalik, kayak tadi ya, ditukar, yang tadinya di kanan panah jadi di kiri panah, maka data H-nya juga akan berubah tandanya. Yes, tadinya positif menjadi negatif atau sebalik. Oke, kita coba ya, daripada ini kebanyakan teori ya, kita coba kerjakan bersama-sama. Nah, ada soal cerita. Sebanyak 2 mol H2 fasenya gas, dan 1 mol O2 fasenya gas bereaksi membentuk air, disertai pelepasan kalor sebesar 572 kJ. Kita harus menuliskan dulu ya, menuliskan apa aja sih. Di sini yang perlu ditulis ada kata-kata 2 mol H2. Kita tulis dulu, berarti H2 fasenya gas 2 mol. Berarti taruh angka 2 sebagai koefisien. Ditambah gitu ya. 1 mol O2. Begitu. Karena dia itu 1, berarti di depan O2 itu tidak perlu ditulis ya. Karena kalau nggak ditulis itu artinya dia koefisiennya 1.
bereaksi membentuk air. Air adalah H2O. Ya. Fasenya liquid. Ada delta H sebesar. Di sini melepas ya, ada kata-kata melepas. Kalau melepas itu berarti delta H-nya positif atau negatif ya? Betul, negatif. Di min 572 kilojoule. Nah, di sini kita perlu setarakan terlebih dahulu ya, ini belum selesai. Kita perlu setarakan dulu persamaan reaksinya. Waktu itu pernah ya. Nah, terus menyetarakan itu adalah menyamakan jumlah unsur di sebelah kiri panah dan di sebelah kanan panah. Nah, kita cek satu-satu ya. H di sebelah kiri panah. Coba kalian lihat H di sebelah kiri panah ini. Dia ternyata jumlahnya 4. Loh, kenapa 4, Bu? Ini kan tadinya dia 2 ya. Tadinya dia 2. Tapi karena ada koefisiennya, ya berarti harus dikalikan. Berarti jumlah H sekarang ada 4. Oke? Nah, di sini di sebelah kanan panah hanya baru 2 nih. Biar dia jadi 4 dikalikan berapa? Berarti dikalikan 2. Dengan cara menambahkan angka sebagai koefisien di depannya. Oke, sekarang H sudah setara ya jumlahnya. Sekarang kita beralih ke O. O di sebelah kiri ada 2. Ya, di sebelah kanan juga ada 2. Oh ya, jangan lupa. Angka di depan ini milik semuanya ya. Milik H dan milik O juga. Jadi hanya ada 4, O-nya ada 2. Dikalikannya sama kayak ini. Oke, jadi di sini O-nya ada 2, di sini juga ada 2, berarti sudah setara. Nah, ini adalah persamaan termokimia untuk 2 mol air. Ya, hati-hati, ini artinya adalah 2 mol air. Yes, yang diminta pada soal adalah untuk 1 mol air. Kadang menjebak ya soal itu. Menjebak sekali. Nah, berarti kan ini 2 mol ya yang diminta dalam 1 mol. Berarti mau nggak mau kita harus membagi 2 semuanya ini dari depan sampai belakang. Coba ya kita yang A. Berarti jadinya hasilnya adalah H2 ya ditambah. Nah, O2 ini kan tadinya 1 ya. Dibagi 2 jadi berapa dong berarti? Setengah ya. Setengah O2 begini menjadi H2O. Delta H-nya juga gimana? Berarti delta H-nya juga harus dibagi 2 ya. Berarti berapa dong? Min 200 berapa yuk? 2, 8, ayo berapa ayo? 572 dibagi 2. 286, betul. 286. Mana kursornya? Oh ini. 286 kilojoule. Nah, per mol. Karena ini dia per 1 mol ya. Ini artinya dia 1 mol. 1 mol air. Gitu ya. Oke, ini sudah selesai untuk yang A. Ya, udah selesai. Sekarang kita yang B. Nah, kalau kebalikannya gimana, Bu? Oke, kalau kebalikannya itu sebenarnya mudah ya. Kita tambah lagi slide. Oh, kalau kebalikannya gimana? Boleh kita coba ya. Kan tadi begini ya, kita tuliskan dulu. Tadinya itu H2 plus setengah O2 menjadi H2O dengan delta H-nya
min 286 kilojoule per mol. Nah, yang B itu kan dimintanya, ini yang A ya. Yang B itu diminta reaksi kebalikan ya. Ya udah tinggal dibalik aja. Yang tadinya di kanan panah jadi di kiri ya. Berarti H2O L menjadi gitu ya. Menjadi H2 plus setengah O2. Dengan delta H-nya, nah ini hati-hati delta H-nya yang tadinya negatif berarti harusnya jadi apa? Positif ya, karena reaksinya dibalik. Oke, sudah selesai. Nah, gitu ya. Untuk contoh soalnya cukup satu aja. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, tinggal chat aja ya, atau komen di comment section. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Kita minggu depan insya Allah akan bahas tentang perhitungan perubahan entalpi reaksi. Nah, itu lebih kompleks lagi. Ya, persiapkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.